Baiklah, perkenalkan nama saya Sedita Amelia Putri dengan NIM 1121065. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pembimbing Bu Kori Lili. Saya akan memaparkan materi tentang pada masa Nabi Muhammad SAW, fase Mekah dan fase Madinah. Baiklah, saya akan memaparkan materi dengan judul Masa Nabi Muhammad pada fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah, fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah. Walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan sosial, lebih tepatnya dibandingkan oleh aspek kenabiannya. Dengan melaksanakan tabligh, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah berlangsung selama 13 tahun, di mana 3 tahun pertama adalah dakwah sembunyi-sembunyi dan 10 tahun selanjutnya adalah dakwah terang-terangan. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sementara dakwah terang-terangan dilakukan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95. Dakwah sembunyi-sembunyi hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada orang-orang terdekat saja. Orang-orang yang memeluk Islam pada dakwah sembunyi-sembunyi ini kemudian dikenal dengan golongan as-sabiqun al-awwalun. Beberapa di antara mereka adalah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan masih banyak yang lainnya. Dakwah secara terang-terangan diawali Rasulullah SAW dengan mengumpulkan penduduk Mekah Kitsafah dan mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Pada dakwah ini, Rasulullah SAW mendapat penolakan keras yang salah satunya datang dari paman kandungnya sendiri, yakni Abu Lahab. Dan selanjutnya itu fase Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah SAW tersebut ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah. Kemudian disuruh mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujudnya persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuknya masyarakat Madani di Madinah tersebut. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima ajaran tersebut dan mengamalkannya, sehingga menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beribadah soleh. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam dakwah menyebarkan agama Islam antara lain, yang pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid yang pertama kali dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bertujuan juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam yang berasal dari Mekah, sedangkan orang-orang Ansor adalah orang-orang yang ada di kota Madinah. Dan periode ini berlangsung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan sampai Nabi wafat. Begitulah akhir dari periode Madinah
Baiklah, soal selanjutnya, apa saja ibrah yang dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah di fase Mekkah dan fase Madinah? Fase Mekkah di antara lain dapat ibrahnya kita ambil yakni menyadari bahwa melalui kesabaran dan keulatan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapatkan pertolongan Allah tersebut. Kedua, memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk bahkan kepada keluarga atau orang-orang sekitarnya. Yang ketiga, memahami bahwa Allah pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Yang keempat, memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Yang kelima, meneladani Nabi Muhammad SAW bergelar uswatun hasanah, yang artinya tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah itu teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwakannya. Yang keenam, melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, umat manusia khususnya umat Islam mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhoi Allah. Yang ketujuh, melalui dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Yang kedelapan, Islam menegakkan ajaran persamaan derajat di antara manusia dan pemberantasan perbudakan. Yang kesembilan, melalui penghapusan perbudakan, maka manusia statusnya sama di hadapan Allah. Baiklah, selanjutnya, apa ibrah yang dapat diperoleh dari periode Madinah? 1. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. 2. Persatuan dan saling menghormati antar agama. 3. Menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. 4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. 6. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia dan maupun di akhirat. Ketujuh, menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Kedelapan, terciptanya hubungan yang kondusif. Adapun kaitannya materi yang saya ambil dengan prodi jurusan saya, yakni menumbuhkan sikap keluarga dan persaudaraan yang tinggi. Dengan adanya materi yang saya jelaskan tadi, sangat berhubungan ketat dengan jurusan saya. Jurusan saya itu hukum keluarga dan materi yang saya jelaskan adalah periode Mekkah dan Madinah. Karena periode Madinah tersebut terdapat sangat banyak pelajaran, yakni mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, di mana di dalam persaudaraan tersebut terjadilah keluarga dan saling membantu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.